Halo Sobat Vokasi, apa kabar semuanya? Pernah nggak kamu mengalami listrik di rumah yang tiba-tiba padam? Atau mungkin lampu yang udah ditekan berkali-kali tapi tetap aja nggak mau nyala? Yang paling bikin was-was tentunya berita viral belakangan ini. Tentang rumah yang terbakar gara-gara konslet listrik. Ngeri banget kan? Nah, tenang aja. Karena hari ini, kita bakal belajar bareng gimana cara mengidentifikasi gangguan sederhana pada instalasi rumah tinggal. Sebagai calon teknisi listrik yang handal, kita harus punya kemampuan dasar untuk mengenali tanda-tanda gangguan listrik sejak dini dengan memahami cara identifikasi gangguan sederhana. Kita bisa mengambil tindakan preventif sebelum masalah yang lebih besar muncul. Halo Sobat Listrik, sekarang kita akan bahas masalah yang sering bikin pusing gangguan listrik di rumah. Pernahkah mengalami MCB yang sering trip? Nah, ini biasanya terjadi karena beban listrik yang berlebihan. Bayangkan saat semua peralatan listrik menyala bersamaan, ada rice cooker yang sedang masak, setrika yang panas, ditambah kipas angin yang berputar kencang. MCB langsung menyerap dan trip. Yang bahaya nih, kalau dibiarkan terus-menerus, kabel-kabel bisa kepanasan dan meleleh. Parahnya lagi, bisa memicu kebakaran. Makanya, kita harus pintar-pintar mengatur penggunaan listrik ya. Biasanya terjadi karena instalasi tidak memiliki grounding yang memadai. Mulailah memeriksa dari sumber arus, lalu ke MCB, kemudian telusuri ke lampu dan beban-beban listrik lainnya. Masalah kedua yang sering terjadi adalah lampu yang tidak mau menyala. Bisa jadi lampunya sudah putus, atau mungkin sambungan kabelnya yang lepas. Kadang-kadang juga, karena saklarnya yang sudah aus dimakan waktu. Siapa tahu cuma masalah sambungan yang longgar, atau terminal yang berkarat. Stop kontak bermasalah, juga sering bikin kesal. Sebelum mengganti stop kontak baru, coba dulu periksa dengan tes pan atau multimeter. Keselamatan tetap yang utama. Nah, yang paling berbahaya ini, rangka logam yang nyetrum. Kalau ada peralatan listrik dengan rangka logam yang bikin kesemutan saat disentuh, itu pertanda ada kebocoran arus. Bagaimana cara mengidentifikasi semua masalah ini? Kuncinya ada di alat ukur. Multimeter bisa mengukur tegangan dan hambatan, clamp meter untuk mengukur arus, dan tes pan untuk mendeteksi tegangan. Ganti lampu yang putus dengan yang baru, kencangkan konektor yang longgar, sambung ulang kabel yang lepas, atau bersihkan terminal stop kontak yang berkarat. Setelah menemukan sumber masalahnya, kita bisa melakukan perbaikan sederhana. Tapi ingat ya sobat, keselamatan nomor 1. Sebelum melakukan perbaikan apapun, WZIB matikan sumber listrik dulu. Gunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan karet dan pastikan area kerja kering dan aman. Semoga tips identifikasi gangguan listrik ini bermanfaat untuk sobat semua. Nah, sobat vokasi yang luar biasa, kita sudah membahas berbagai hal tentang penanganan gangguan listrik hari ini. Yang perlu kita ingat, masalah kelistrikan memang kadang terlihat menakutkan, tapi sebenarnya bisa kita atasi dengan cara yang tepat. Seperti yang sudah kita pelajari, kunci utamanya adalah ketelitian dan kehati-hatian. Jangan langsung main tangan ketika menemui masalah listrik. Identifikasi dulu apa penyebabnya, periksa dengan seksama, dan pastikan kita mengikuti prosedur keamanan yang benar. Pastikan tangan dalam keadaan kering dan jangan lupa matikan sumber listrik sebelum melakukan pemeriksaan atau perbaikan. Ingat ya, keselamatan itu nomor 1. Selalu gunakan alat pelindung diri yang sesuai standar. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan antusias. Semoga ilmu yang kita bahas bisa bermanfaat dan dipraktikkan dengan aman. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya.